Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Beberapa hari lagi kita akan merayakan hari Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara, saat ini banyak orang yang hidupnya sedang tidak baik-baik saja dan tidak mempunyai daya untuk mengubah keadaan yang tidak baik-baik saja itu menjadi baik. Tidak tahu bagaimana harus bersikap dan berbuat. Saudara, bagi orang Kristen sebetulnya Tuhan mengaruniakan Roh Kudus dengan tujuan supaya kehidupan anak-anaknya menjadi baik-baik saja, meskipun sedang ditimpa krisis global dunia sekarang ini. Tuhan Yesus berkata, "Kamu akan menerima kuasa, dunamos, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Artinya, bila kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu bukan orang yang tidak berdaya. Kamu mempunyai kuasa Roh Kudus. Saudara, ada 3 pengertian tentang kuasa Roh Kudus atau dunamos Roh Kudus di dalam orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, pengertiannya dunamos adalah dinamit. Saudara, bila dinamit dipasang dalam jumlah yang tepat, di tempat yang tepat, dan diledakkan pada saat yang tepat, maka gunung batu pun bisa runtuh. Benteng-benteng kubu juga bisa lubang, bahkan runtuh. Saudara, orang berdosa itu selalu membentengi dirinya, melindungi dirinya yang berdosa, biasanya dengan sikap angkuh. Hanya kuasa Roh Kudus yang meledak bagi dinamit rohani bisa meruntuhkan benteng-benteng dosa yang dibangun atas dasar keangkuhan manusia tersebut, yang menyebabkan orang mengakui segala dosanya, bertobat, dan diselamatkan. Saudara, dengan kuasa Roh Kudus itu, Petrus berkhotbah dan hasilnya 3.000 orang mengaku dosanya, bertobat, percaya pada Tuhan Yesus, dan diselamatkan. Dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4-5, Rasul Paulus menuliskan sebagai berikut, "Senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah, yaitu kuasa Roh Kudus, yang sanggup menuntukkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang yang menyembunyikan dosanya, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk mempertahankan dosanya. Mereka berusaha untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawar segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus." Dengan kata lain, diruntuhkannya benteng-benteng dosa, kubu-kubu dosa dan keangkuhan manusia, membawa orang kepada Kristus, diselamatkan. Pengertian yang kedua, dunamos itu berarti dinamo. Kita mau tahu apa itu dinamo? Pernah mendengarnya? Dinamo itu menghasilkan energi yang teratur dan terus-menerus, baik energi itu besar maupun kecil, terus-menerus, dan itu membuat lampu-lampu bisa bersinar terang, kendaraan bergerak. Banyak peralatan yang penting bagi hidup kita bekerja dengan baik. Kita sangat tergantung pada dinamo. Saudara-saudara, setelah benteng dosa diruntuhkan, kuasa Roh Kudus terus-menerus bekerja dengan teratur, terus-menerus menghasilkan kekuatan yang menyebabkan orang yang diberi Roh Kudus memiliki kuasa atau energi untuk menjadi terang dan menjalani hidup Kristen yang normal, yaitu hidup yang berbuah roh. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Orang yang dikuasai Roh Kudus bukan pelanggar hukum. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh, dan itu berarti hidup yang normal, yang berbuah Roh Kudus. Lalu, kalau dalam kehidupan kita Roh Kudus bergerak seperti dinamo yang bekerja terus-menerus dan kita berbuah, maka pengertian yang ketiga dari dunamos adalah dinamis. Kuasa Roh Kudus yang terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita membuat hidup Kristen kita ini tidak mandek.
dari dulu sampai sekarang gitu-gitu saja. Enggak, tapi dinamis, maju terus mencapai kedewasaan penuh atau mempunyai dampak yang positif, yang memberkati pada orang lain. Itulah yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius sebagai berikut. 1 Timotius 4 ayat 12-15. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaan, dan dalam kesucianmu. Lalu bacalah kitab-kitab suci, bangunlah, ajarlah jemaat, dan pakailah karunia yang ada padamu, karunia Roh Kudus yang ada padamu. Perhatikan semuanya itu. Hiduplah di dalam semuanya itu. Maka kemajuanmu nyata kepada semua orang. Pertumbuhannya nyata. Perubahannya nyata. Menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saya berharap bagi diri saya sendiri dan bagi saudara bersedia menerima Roh Kudus dan bersedia selalu mengikuti pimpinan Roh Kudus yang terus-menerus bekerja dengan kuasa yang besar itu, membuat hidup kita ini menjadi baik-baik saja dalam segala hal, rohani, jiwani, dan jasmani, meskipun dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.